Biomas tersedia secara melimpah sehingga harganya jauh lebih murah dibanding minyak, atau tempat tersebut terpencil sehingga mendistribusikan listrik PLN melalui kabel menjadi terlalu mahal serta kesulitan transport menjadikan harga minyak sangat tinggi. Penyediaan energi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Berlatar belakang hal tersebut, maka dilakukan pembangunan unit gasifikasi biomas dengan memperhitungkan ketersediaan bahan bakar dan manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat. Maka dipilihlah daerah Purwakarta, karena di sini ada sentra industri keramik yang juga membutuhkan energi untuk pembakaran keramik dan gerabah. Biomasa adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan, baik di Indonesia maupun di dunia, khususnya kayu bakar untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun, pemanfaatannya masih bersifat tradisional sehingga menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak efisien. Yang dimaksud tidak efisien di sini adalah energi yang terkandung di dalam biomasa tersebut yang digunakan secara tradisional hanya sebagian yang dapat dimanfaatkan. Sebagian lain berupa panas yang terbuang dan gas buang CO2. CO2 ini dikenal sebagai salah satu gas penyebab efek rumah kaca. Potensi biomasa di daerah Purwakarta cukup banyak, seperti sekam padi yang merupakan limbah industri penggilingan padi, limbah industri penggergajian kayu, dan limbah batok kelapa yang dapat dijadikan bahan bakar yang biayanya relatif murah. Saat ini terdapat banyak teknologi yang mengkonversikan biomasa menjadi energi yang bermanfaat secara efisien dan ramah lingkungan. Banyaknya areal persawahan padi di sektoral pertanian Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu potensi sumber bahan bakar untuk gasifikasi biomasa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk penyediaan energi di daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur energi adalah melalui penelitian dan pengembangan. Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang lebih kita kenal dengan Badan Litbang ESDM, khususnya dalam penyediaan energi melalui kegiatan Litbang Teknologi, meliputi Litbang terapan baik dalam skala laboratorium, skala pilot maupun skala demo. Selain itu dilakukan juga melalui proses kajian, survei, dan pemetaan. Banyaknya pemilik industri penggergajian kayu di Kabupaten Purwakarta juga berpotensi untuk menghasilkan limbah serbuk gergaji yang selama ini tidak termanfaatkan. Total kapasitas kayu yang digergaji perharinya mencapai 360 meter kubik kayu per hari. Bisa dibayangkan seberapa banyak serbuk gergaji yang dapat dimanfaatkan. Untuk lebih memperlancar kegiatan ini, maka dilakukan kerjasama antara P3TKEB-TKE dengan pemerintah daerah Purwakarta, yang mana dihasilkan kesepakatan untuk menempatkan unit gasifikasi di UPTD Litbang Keramik Pleret. Banyak manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan bahan bakar biomas. Selain murah dan mudah didapat, juga sangat membantu khususnya pengusaha keramik dalam proses pengeringannya. Biomasa yang digunakan adalah biomasa padat yang keterdapatannya beragam. Sekam padi, limbah perkebunan, limbah industri kayu berupa serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Data perkiraan hasil studi kelayakan yang dilakukan Community Power Corporation USA menyebutkan bahwa di Indonesia setidaknya terdapat 60.000 komunitas atau 12 hingga 15 juta kepala keluarga tanpa pasokan listrik yang berada di tengah wilayah pertanian, perkebunan, hutan yang kaya sumber biomas.
Secara sederhana, gasifikasi biomasa ini dapat dikatakan adalah suatu proses perengkahan dari molekul-molekul besar biomasa itu menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dalam bentuk gas-gas mampu bakar seperti CO, hidrogen, dan metana. Mana gas-gas mampu bakar ini mempunyai nilai kalor yang lebih besar dari biomasa asalnya. Inilah yang menyebabkan gasifikasi biomasa ini menjadi lebih efisien dibanding dengan teknologi biomasa dengan pembakaran langsung. Downdraft gasifier adalah salah satu contoh tipe reaktor gasifikasi, di mana arah aliran udara searah dengan arah aliran bahan bakar, yaitu ke arah bawah, karena pada umumnya pada tipe reaktor gasifikasi lainnya, arah aliran bahan bakar ke atas. Gas yang dihasilkan atau producer gas memerlukan bantuan blower hisap untuk dapat melewati tumpukan bahan bakar. Lebih rinci lagi, proses gasifikasi biomasa ini dapat dibagi dalam 4 tahapan proses, yaitu tahap pengeringan, tahap pirolisis, tahap reduksi, dan tahap oksidasi. Pada tahap pengeringan, sekitar suhu 100 derajat Celcius, uap air dan volatimeter terlepas dari biomasa. Selanjutnya, pada temperatur yang lebih tinggi sekitar 200 hingga 500 derajat Celcius, terjadi perengkahan molekul-molekul biomasa yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dalam bentuk uap air, uap tar, dan gas-gas serta arang. Pada tahapan reduksi, yang biasanya terjadi di atas suhu 600 derajat Celcius, terjadi reaksi arang biomasa dengan uap air dan gas CO2 untuk menghasilkan gas utama dari produksi hasil gasifikasi biomasa ini, yaitu CO2 dan hidrogen. Pada daerah dengan temperatur yang lebih tinggi di atas sekitar 1200 derajat Celcius terjadi proses oksidasi, yaitu proses pembakaran dari sebagian hasil-hasil pirolisis ini menjadi panas dan juga gas CO2. Di mana panas dan gas CO2 ini dimanfaatkan oleh proses-proses sebelumnya, yaitu proses pengeringan, pirolisis, dan proses reduksi.